Grok kan ikut team fight. Iya. Itu dia. Iya, bukan yang tipe-tipe yang split sendirian. Kalian juga nggak secepat dulu sih Grok. Iya. Oke, 2 pick lagi dari Vos. Oh iya, dan Fanny-nya Faris, sih. Faris susah loh kalau lawan Grok. Iya kan? Dan Dairot. Dairot, alright. Kita punya jawabannya. Bukan Fanny, tapi Dairot jungler yang keluar. 100% kah? Iya kan? Masih Iya, ada iya, kan? masih Masih 100%. 100%. Masih loh. Masih, karena emang rata-ratanya dipakai untuk match up kan. Iya, buat lawan Uranus ya. Itu dia. Dan last pick Aura. Ini yang akan menentukan nih Groknya akan ada di mana. Dan menurut aku Perisla pick dari EVOS ini lebih ke arah mereka juga deny pick sih. Deny pick. Ke arah arannya ya. Ya, full XP-nya udah lumayan abis. Tapi kalau ngomongin Grok Roamer, enak juga sebetulnya Grok Roamer nih. Oh, ini berarti EVOS. Mereka akan mengincar early gameplay, team fight Tapi early. kalau ngelihat Dairot, kayaknya Grok gak bakal bisa main Rusuh deh di early. Kalau invasi jungle, Iya, invasi enggak sih, tapi Angela. Oke, Grok XP ternyata. Oke. Wow, menarik banget nih. Konsep early game yang harusnya bisa nanti dibawa sama EVOS. Ya, konsep ini kayak mirip season kemarin sih. Armor Brick dari Dairot dikombinasikan dengan basic attack dari Beatrix. Wah, itu bagian depannya bisa dimakan. Ya, dan ini tetap ya. Kalau aku melihat memang ini dari dulu sudah dibawakan oleh EVOS, tapi oleh Icon juga di mana Dairot bermain sebagai jungler. Dan mereka wajib untuk memaksimalkan karena mereka punya batasan waktu, mungkin 15 menit lah. Sebelum nanti tim juga udah mulai siap dan Dairot agak sedikit lebih susah untuk melakukan team fight. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi lebih susah aja. Lebih timingnya harus Iya. pas kan saya. Oke, dan ya match kedua. Game pertama kita akan segera dimulai juga. Mungkin kalau dengan adanya banyak efek sisi. Ada lah ya Purify yang dipakai EVOS ya untuk respect tipis. Nggak ada ternyata Om. Nggak ngaruh wall charge, soalnya cuma wall charge kali ya. Iya, jadi mereka langsung mengandalkan flicker ya semuanya. Tapi ya, sebenarnya untuk wall charge-nya harus diwaspadai ada di Sujin. Iya, Karena dia dan lumayan beresiko ya. EVOS penuh dengan sisi loh, tapi ini cukup menarik tentunya. Mari kita masuk ke dalam lane of dawn game pertama. EVOS Legends versus Aura Fire. MPL Arena, mana semangatnya? Itu dia, mari kita bakar semangat di game yang pertama. Sujin dengan jungler Dairot yang masih 100% so far. Ya, dan juga Abyssal Strike-nya ini bisa menembus pertahanan Baxia buat di awal ya. Paling memang power dari Dairot sendiri ini kuat banget buat di early game. Spectre Step-nya juga ini bisa langsung lompat ke lawan nempel ya dia. Ibarat dia langsung nempel juga untuk bisa memberikan damage. Ya, belum lagi masih ada Armor Breaker yang bisa dimainkan dengan efek pasif dari Dairot. Oke, tapi Sujin sudah mulai terlihat di area sungainya dan Farmstrong akan menjadi seorang yang bisa melakukan cover so far di EVOS Legends. Sujin mereka masih dapetin farming yang cukup nyaman. Sementara Veldora sudah melihat ada pergerakan Fan yang mulai merasuki ke area jungle dari tim Aura Fire. Flicker bahkan. Oke. Dan bahkan dibuka begitu saja. Masih ada Jeter dan tumbang Fan. First blood yang berhasil didapatkan Crit masih mau lebih. Ada bakal coba dikejar. Veldora masih bisa survive kan. Tapi bisa terlepas strong di area depan. Tapi ternyata Sin berhasil untuk menemukan Veldora. Tapi Fan Slangnya tidak tumbang. Malah dibalikin Aran yang berhasil ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Pertukaran 2 tukar 1 lumayan banget. Dan wow, kalau kita ngomongin soal emblem ya. Mungkin menariknya adalah Branch yang ngebawa Trill Om. Biasanya kan Bow Swift di talent pertamanya. Ya, mungkin lebih mengamankan basic atau base damage-nya dia ya. Karena untuk di awal-awal juga sebenarnya oke lah, Trill ini bisa memang untuk nge-pressure. Tapi nanti lambat laun sebenarnya Swift ini lebih berpengaruh ya. Lebih efek besar juga terutama buat Cloud-nya. Tapi ya let's see. Masih dengan 2 dan 1 di mana Turtle sebentar lagi akan di-setup oleh kedua pemain ini. Ya, Sementara Turtle-nya memang kalau mau di-setup sekarang bisa dibilang Aura, mereka punya chance lebih besar selama Fan masih punya ultimate yaitu Tortoise Poison. Oke, tapi Crit mencoba untuk mengejar ke arah serang Aran. Kali ini Fan ngebuka Tortoise Poison, tapi Sujin datang, nggak bisa strike. Connect ke arah seorang Fan dan tumbang Fan untuk yang kedua kalinya, Lim. Oke, menarik banget. Ini nih kombinasi dari Dairot Armor Brick-nya itu loh. Yap. Yang bisa makan siapapun, even itu Baxia. Samo, belum level 4, belum ada hard guard, cuma di delay aja turtle-nya. Tapi kali ini Turtle bakal coba dikontes. Samo Hati udah maju ke area depan, tapi Sujin yang berhasil untuk mendapatkan retribution. Yang bahkan berhasil menemukan Sin kali ini. Korban kedua untuk EVOS Legends yang dimana Aura Fire. Mereka kalah dari segi skirmish, mereka kalah dari segi team fight. Iya. Agak maksa gak sih Om?
buat di awal memang Direct dia punya power ya. Dan itulah yang menyebabkan tiap kali ada team fight ada Directnya. Kemungkinan besar EVOS Legends mereka bisa pegang. Apalagi ini masih di early game. Belum ada item-item defense yang dimiliki oleh Aura Fire. Item attack pun bahkan mereka belum punya. Masalahnya Van-nya tumbang tadi Om. 2 kali lagi. Iya, dan gak ada power retribution mereka, gue pikir mau nge-delay doang. Nah. Ternyata mereka kontes loh. Watchers-nya buka, sama belum 4 juga, ya nggak bisa balikin dong. Dan Kalau bahkan, level. iya mereka maksain banget padahal potensi mereka untuk dapetin turtle-nya aja itu bener-bener kecil banget kok. Ya dan bentuknya sekarang nih bakal bergantung dari Kabuki juga ya nantinya. Tapi ada Brans. Nah ini nih, marksman yang memang cukup bebas dari tadi. Dan kita belum melihat ada gangguan dari Aura Fire di area gold lane. Semua masih berkutat di seputar objektif turtle tadi. XP, mid, dan juga turtle. Dan bahkan sekarang Brand sudah makanin dual laning bersama dengan Kabuki juga. Tapi untuk dari sisi gold lane-nya memang masih cukup adem. Kalau kita ngeliat EVOS aja mereka tuh baru aja berfokus ke area sisi gold lane-nya sekarang. Iya. Dan ini wajib untuk memaksimalkan potensi Direct. Tapi ternyata ada melewati satu orang itu Van Strong. Archietor dibuka begitu saja bersama dengan Onward dan Primal War. Ternyata Brand yang berhasil untuk menemukan Van ketiga kalinya tumbang. Yap, di depan Direct semuanya langsung terlihat lembek. Sujin, di retri Samohate wisdom strike-nya menusuk ke jantung dari seorang Samohate, Lim. Wah ini agak berat sih. Frontlanernya mengandalkan Van. Van yang harus ngebukain vision. Dan itu bikin pattern jungle dari Van-nya sendiri akan jadi lama. Belum lagi dengan backupnya, Angela, Heartguard dengan adanya Baxia. Biasanya itu bisa ngacak-ngacak. Tapi kali ini gak bisa gerak sama sekali. Aura harus reset secepatnya. Ya bisa dibilang ini masuk ke dalam salah satu winning condition untuk EVOS Legends juga. Pegang di early game. Mereka sudah pegang sekarang early gamenya. Iya, tapi sekarang sulit banget karena Van-nya ini selalu tumbang sebelum ada objektif yang muncul. Dan mungkin Aran bisa aja menjadi makanan dari pemain-pemain EVOS Legends. Sudah mendapatkan informasi, Van Song depan sana tapi Van seperti akan mengincar target yang lebih empuk. Tapi sepertinya dari Brand peka akan hal tersebut sehingga kayaknya Aura mereka tidak akan mengambil risiko untuk turtle yang ketiga kali ini. Dan kedua dan berhasil diamankan tapi Van lagi-lagi. Oh my god, jadi makanan untuk pemain-pemain dari EVOS Legends. Kalau level juga mungkin penyebab dari Aura nggak mau kontes dan Samo. Samohate gak dikasih kenyamanan, ternyata tumbang lagi untuk yang kedua kalinya. Ini siapapun yang kelihatan matanya. Langsung ditabrak. Langsung ditabrak. Ditabrak pokoknya. Gak Iya. pilih-pilih juga sih. Ya udah, pokoknya siapapun juga lah di early game Direct kalau memang udah unggul lain, tapi kita tahu lah satu heptasis itu Oh, udah. lihat Kabuki bakal coba diincar. Oke, tapi ternyata Oh, Crit. sepertinya Crit yang akan memfollow up namun masih punya BMI dari Kabuki masih bisa survive kok. Yap, ada Feather Air Strike, ada Abyssal Strike juga untuk lebih memastikan lawan ini langsung bisa kena instant. Fake. Weh, Kabuki. Kabuki? Ya, off camera Kabuki bisa ditumbangkan. Darahnya udah low sih tadi. Dan Iya. guardnya ke-trigger loh. Tapi aku kira dia bakal balik tadi, Lim. Makanya mungkin satu wave minion dan ngedefense juga Ci. Itu yang jadi perhitungan. Dan tidak ada hard guard. Ini informasi yang penting banget. EVOS, mereka bisa pegang zonanya dan bisa nabrak di bagian depan dari sekarang. Wah, ini aku bisa bilang mungkin sejauh 6 menit berjalan ya. Ini dominasi dari EVOS Legends masih belum terhentikan nih. Apalagi Sutsujin diajak by one. Wah, malah makin happy dia. iya unggul loh. Dan bahkan sudah di level 10 ya. Ya dia yang gimana ini memang meng-out level Baxia yang seharusnya bisa memegang early game. Makanya bukan hanya dari retrinya doang sih. Yang gue ragu tuh nanti ketika Baxianya coba open, itu jadi dimakan front to back sistemnya. Yep. Wow, dan bahkan lihat semua pemain-pemain dari Aura Fire, mereka udah mulai bawa informasi 4-1 mereka. Dan ngasih space ke arah Kabuki, tapi kalau Kabuki sendirian, lihat udah ada Sutsujin yang menunggu. Ya benar, bahkan item-item Sutsujin juga item damage ya. Hunter Strike tadi sudah kita lihat dibeli oleh dia. Dan setup untuk turtle yang ketiga. EVOS mereka langsung zoning pemain Aura Fire agar tidak ada yang mendekat. Ini dari kelihatan juga dari key victory-nya tadi ya. Set up aja objektifnya kan. Yep. Daripada Aura yang set up, battle retribution yang 50-50. Mendingan set up duluan bikin jadi poin red dari chance retribution-nya lebih unggul. Ya, dan gimana caranya sekarang Aura Fire? Mereka mau coba lakuin kontes karena semua mapnya terang banget untuk EVOS Legends. Alright, dan itu dia 3 turtle. Perfect turtle bagi EVOS Legends. Dan tinggal menunggu sebenarnya setup dari EVOS kalau sampai salah ini yang bahaya. Tapi Van sudah mulai terlihat. Baxia Shield Unity, Abyssal Strike yang tidak connect dari Sutsujin. At least itu bakal maksain adanya satu buah Tortoise Poison yang dipop up sama Van. Ngebuang source banget sih. Tadi Tortoise Poisons, Retribution, dan mid-nya mungkin bisa di pressure juga. Dan bahkan Aura nggak bisa megang vision sama sekali. Mereka cuma bisa defensif. Iya. Jadi dikarenakan ya ini ada Angela yang dimana Angela first item bahkan Enchanted Talisman gak bakal terlalu tebal.
Dan harus berhati-hati, berarti Samot dia bakal main jauh di belakang. Untuk buka rumput akan mengandalkan Aran dan juga Van. Apakah Aura Fire mereka harus bawain split push setidaknya sambil menunggu Kabuki dapetin itemnya kok? Bisa jadi, tapi yang Aura buat split push ya nunggu Kabuki. Iya. Powernya di Kabuki paling. Iya. Dan resikonya juga tetap ada ya. Oh, dijepit Van Strong. Oke, kali ini langsung ada Shatter dan juga combo bersama dengan Onwa. Tapi ternyata Samot yang menjadi korban. Sin masih bisa flicker mundur, tapi di sisi lain Brans akan bermain secara objektif. Dan bahkan membiarkan Kabuki yang bingung split push di area bawah. Dipaksa, tengahnya pun bisa didapetin. Cuman ya pertukaran dari Kabuki ini salah satu hal yang bisa dilakukan Aura. Daripada defense pun Kabuki belum punya power. Iya, dan lagi lihat pressure masuk menit ke-9. Ini semua in and outer sudah dicabut oleh EVOS Legends. Jadi mereka unggul super jauh dan tinggal menunggu setup kapan Aura Fire mereka miss position akan langsung dieksekusi. Seperti tadi yang kalau kita lihat conceal play dan langsung di belakang kan muncul ada si Van Strong. Iya. Wah, ini Permainan sandwichnya ya. Yep. Brans bisa combo sama siapa aja sih. Dia sama Van Strong bisa. Sama Sutsujin bisa. Jadi enak banget nih. Main front to back atau ngambil belakangnya pun selama ada momen. Brans bisa follow pasti. Mau kemana Van Strong? Ke kiri salah, ke kanan juga salah, depan belakang juga. Sepertinya ini memang map yang pengen dikuasai ya sama Van Strong karena dia perlu kasih setidaknya space juga ke arah seorang Brans untuk bisa setidaknya dia nggak jangan sampai keculik lah Bransnya. Iya. Tapi perbedaannya tuh ini udah jauh banget di menit ke-9 7.000 dan sekarang EVOS mereka udah mulai inisiasi Karelo. Salahnya bukan cuma inisiasi dan Oh. dipancing Tapi Van Van Strong. Strong kali ini bersama dengan combo dengan satu Federal Strike dari seorang Krai tumbang arannya dan membuat pincang tim fight untuk Aura Fire. Conceal, mereka mau cari fight. Mereka tahu mereka unggul jumlah dan auranya mundur free. Lord untuk EVOS. Iya, dan gak menemukan siapapun dari Van Strong bersama dengan Brans sehingga Lord yang tidak bisa dikontes oleh Aura Fire jatuh ke tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Wow, ini eksekusi early yang manis buat EVOS Legends karena memang draft mereka mengharuskan mereka bermain seperti ini. Dan semuanya berjalan dan bahkan tadi waktu push di bawah, Kabuki gagal juga untuk mendapatkan turret. Nah, kalau ngomongin soal defensif ya, mungkin satu lane bisa dipegang nih sama Kabuki. Dia pegang satu lane biar nggak ada 3 lane push. Karena kalau ngomongin high ground nggak terlalu banyak kan Om. Iya, Fedor Attack bahkan bisa meng-outrange kan pemain-pemain Aura Fire. Iya, udah keburu diusir duluan dan itu mungkin bisa jadi strategi untuk EVOS Legends. Yang dimana kali ini mereka udah mulai bersihin landingnya, mereka udah mulai rapiin. Sembari menunggu Lord yang udah mulai berjalan ke area atas, Lim. Makanya di bawahnya juga udah dikontrol rapi banget nih, 3 lane push sangat-sangat mungkin dilakukan. Bahkan ini kan under menit 12 ya. Best turret tuh pasifnya dipancing dulu. Bawahnya udah kepancing. Tengah bisa dipancing, atas juga. Iya, tapi kali ini lihat landingnya begitu rapi untuk EVOS Legend. Sembari tidak ada yang berani keluar, tapi Aran akan menjadi korban pertama. Tentu yang dihilang begitu saja. Van hanya ngebawa Bastion Immunity dan bahkan Van Strong kembali lagi ke mode robotnya. Sembari Lord akan begitu bebas masuk ke area base. Tapi Van Strong masuk dengan satu lawan, tapi Kabuki masuk blessing duet. Coba ditahan, tapi belum memiliki damage. Dan bahkan ditumbang begitu saja. Kabuki bakal coba dikejar, tapi EVOS Legend Base-nya. mereka akan fokus ke base dan mendapatkan game yang pertama. 11 menit EVOS Legends mengamuk. Bahkan Aura tidak bisa berbuat banyak Om. Alright, dan juga 14-2. Game terlama di leg pertama. Game Oh, yang iya, cukup iya, cepat di leg yang kedua. Hampir jadi game tercepat juga kebetulan Om ya. Wow, oke 14-2. Eksekusi direct dibawakan dengan sempurna oleh EVOS Legends. Dari early game gak ada serangan yang berhenti sama sekali. Lagi ya, kita melihat hari ini entah kenapa nih, semua tim fight dipegang oleh satu tim. Dan entah kenapa ya, mungkin prediksi kita dengan Baxia Angela yang begitu kuat harusnya di early, ini gak jalan sama sekali dari Aura Fire. Mungkin karena memang di awal Samohnya ini lebih fokus ke arah screening tadi. Iya. Jadi level 1 aja, wave pertama dari EVOS dia udah ngekat bareng. Jadi sama-sama level 2 tadi Romer dan XP-nya. Ya. Iya. Itu yang nggak bisa ditahan. Sama level 1 nggak bisa nahan 2 orang level 2. Dan juga Van, 2 kali terpick off. Itu mahal tadi di awal. Baxia yang memang di plot ini harus bisa menang di early game. Gak bisa mengganggu isi jungle milik Direct. Tapi gila bener-bener totally one-sided dari EVOS Legends dan Direct Jungler. Yap, Ternyata masih 100% win rate di 100% Direct. MPL Belum ya. copot, oh masih Belum copot aman. ya, masih aman 100%-nya ya. Lumayan kaget sih kalau lihat Direct 100%. Kan kemarin aku buka deh, siapa sih yang 100%.